Kami akan menjelaskan tentang materi di bab 11, yaitu memahami dan mengenal peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang apa sih laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun melalui sebuah rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Rekonsiliasi fiskal tersebut dilakukan untuk menyusun laporan keuangan fiskal, di mana laporan keuangan fiskal haruslah dilampirkan pada saat menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya ada perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang sering terjadi karena standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam laporan komersial, sedangkan laporan fiskal harus mengikuti aturan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan angka laba kena pajak yang benar. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian laba akuntansi untuk mendapatkan penghasilan neto atau laba yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Antara besarnya laba akuntansi dan laba fiskal ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada perbedaan permanen. Perbedaan permanen timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak atau fiskal. Yang kedua itu perbedaan sementara atau perbedaan waktu, yakni perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau liabilities dengan nilai tercatat pada aset atau liabilities yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terus juga koreksi fiskal. Koreksi fiskal dapat berubah koreksi positif dan negatif. Koreksi positif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih besar dibanding laba akuntansi. Sedangkan koreksi negatif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih kecil dibanding laba akuntansi. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya hal berikut. Yang pertama itu ada biaya yang tidak diakui oleh pajak. Yang kedua, penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibanding penyusutan menurut pajak. Yang ketiga, amortisasi menurut akuntansi lebih besar dibanding amortisasi menurut pajak. Yang keempat itu pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang terakhir itu ada penyesuaian fiskal positif lainnya. Yang terus selanjutnya itu ada koreksi negatif, biasanya dilakukan akibat adanya hal berikut. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, penyusutan menurut akuntansi lebih kecil dibanding penyusutan menurut pajak. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, itu keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan sementara nilai sekuritas trading. Yang terakhir itu ada penjualan cicilan. Berikut terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4, 6, dan 9. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang di pasal 4. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk. Yang pertama itu ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh